Kalau kurang lagi, mintalah ini ke Pangdam. Karena membangun, baik itu membangun imaratul kaum, membangun infrastruktur, amin jihati masolihi abnaiha, atau membangun untuk kemaslahatan bangsanya. Membangun kemaslahatan bangsanya banyak dari membangun budaya kumpul-kumpul yang sifatnya itu adalah sosial, kemasyarakatan, dikumpulkan lagi secara resmi menjadi organisasi-organisasi. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Al-Irsyad, ada Al-Khairiyah. Di Banten itu ada Matla'ul Anwar. Banyak organisasi dari yang tidak resmi menjadi resmi. Ada organisasi. Ini keunggulan ini Pak Tentara. Di negara lain bentuk organisasi kayak gini, ayo sana tanya ke Saudi kalau ada. Nggak ada. Di Indonesia ada. Nah, setelah resmi punya organisasi sendiri, bergabung semua jadi satu, namanya Majelis Ulama Indonesia. Akan disampaikan oleh Al-Karom Bapak Dr. Kiai Haji Marsudi Suhud MPh. Disilakan. Wallah, demi Allah, lal faqra as'alaikum, bukannya masalah kemiskinan atau orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan yang sekarang katanya sudah 17 juta. Lal faqra as'alaikum, bukan hanya kemiskinan yang aku takutkan untuk bisa menjadi pemecah belah bangsa ini. Apa? Jadi tidak hanya kefakiran, kemiskinan, tapi antum sato alaikum dunia. Dunia ini sudah full. Selain orangnya tambah banyak, teknologinya sudah maju. Gak pakai omongan, tinggal ketik dikirim. Bisa jadi perang, bisa jadi berantem, bisa jadi bunuh-bunuhan. Antum sato lakum dunia. Teknologi sudah dari kota sampai desa hari ini sama, bisa ngomong sejajar. Bukan kiai, ngomongnya sudah melebihi kiai. Bukan teknokrat, tapi ngomongnya melebihi teknokrat. Bukan politisi, ngomongnya lebih politisi. Itu dilihat itu di medsos. Karena ketika antum satu lakum dunia, di sini letaknya. Fatanafasuha kama tanafasuha. Persaingan yang tidak sehat, persaingan yang tidak ada ringnya, persaingan yang tidak ada wasitnya, persaingan yang tidak ada hukumnya akan membuat berantakan negara kita, kacau negara kita. Alhamdulillah, negara kita adalah negara musyawarah, negara mufakat. Negara musyawarah mufakat. Nah, ketika negara musyawarah mufakat, kita itu telah sepakat bahwa negara kita itu apa saja yang dijalankan adalah dengan dasar syuro, dengan dasar musyawarah. Nah, dengan dasar musyawarah ini semuanya disebut bahwa negara kita sebutannya negara, kalau Majelis Ulama Indonesia menyebut Darul Mithaq,
Kalau NU menyebut Al-Mu'ahadah Al-Wataniyah. Kalau Muhammadiyah menyebut Darul Mu'ahadah wal Wasyahadah. 3 sebutan ini bisa beda-beda sebutan dan pronunciation-nya, ucapannya, tapi maksudnya sama. Maksudnya sama, yaitu al-aslu fi syura an takuna amatan fil muslimin la khosotan bi ta'ifatin minhum. Ketika musyawarah negara ini sudah membentuk sebuah lembaga, ada DPR, ada MPR untuk tempat musyawarahnya, untuk membuat aturan-aturannya, membuat nidamnya, membuat undang-undangnya, maka kita itu tinggal mengikuti. Kadang itu saya ada debat di sebuah televisi yang pertanyaannya itu terus berkembang sampai mayoritas milenial itu bertanya ini. Ini khususnya kiai-kiai di majelis ulama harus bisa jawab ini. Pak polisi. Pertanyaan anak-anak muda hari ini adalah, apakah saya ini beragama dan berbangsa? Apakah ini saya berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 sudah sesuai dengan ajaran agama saya? Ayo, kalau nggak ada kiai, polisi suruh jawabin juga bingung, guys. Bingung lah. Ayo, dari Dandim suruh jawabin, bingung. Saya itu beberapa kali ngajar di Sesko Bandung dan Sespin untuk menyampaikan dengan namanya agama dan negara. Pertanyaan ini selalu muncul hari ini, dan disinilah letak majelis ulama harus bisa menyampaikan bahwa negara kita yang NU menyebut Al-Wahadah Al-Wataniyah, yang MUI menyebut Darul Mita, yang lainnya menyebut dengan bahasa lainnya adalah bangsa negara Indonesia yang berketuhanan Maha Esa berdasarkan Pancasila, adalah negara yang sudah berdasar musyawarah, dan musyawarah adalah perintah agama, maka negara kita adalah sudah sesuai dengan ajaran agama kita. Penting. Kalau ini meleset sedikit, runyem urusannya. Nah, dulu saya ini oleh Pak Rektor, mana ini tadi ada, pokoknya saya itu suruh diundang di satu universitas yang baru ketika itu, suruh debat tentang negara bangsa. Nah, di situ saya katakan, nah, kalau kita milih pemimpin yang semacam sekarang ini, itu sudah sesuai apa belum dengan ajaran kita? Sesungguhnya itu sudah disebutkan dalam kitab Ahkamus Sultaniyah. Innal imamah wa tauliyah wal bai'ah aqdun siyasiyun syar'iyun wa qad nasso ala dzalik al-mawardi fi kitabihi al-imamah, yaitu aqdul ahkam atau al-ahkam sultaniyah. Jelas kita milih presiden, wapres, gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan memilih kabupaten itu bupati, itu adalah akadun siyasiyun, akadnya di situ, baiatnya di situ. Nah, maka ketika kita sudah akadun siyasiyun, kalau masih ada persoalan, aturan kita sudah dibikin, undang-undang kita sudah disepakatin. Kalau masih ada yang belum terima, masuk ke MK. MK berjalan. Kalau sudah diketuk palunya, idza hakamal hakim yarfa'ul khilaf. Ketika hakim sudah ngatuk palunya, dor,
Sudah nggak ada beda-beda pendapat lagi. Sudah tidak ada khilaf-khilaf lagi. Paling yang ada di Banten tinggal beda pendapatan. Jadi beda pendapatnya sudah nggak ada. Kalau masih ternyata belum bisa nerima hatinya, tunggu 5 tahun lagi. Nah nanti yang dari MUI mungkin nanti ada yang nyalon gubernur itu. 5 tahun lagi, tunggu. Kalau sudah diketuk dan ini sudah disepakati, aturan ini juga disepakati melalui wa amruhum syura bainahum, jadi aturan. Nah kalau sudah semuanya ditepati, maka sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat. Ikuti. Karena sesungguhnya pada konteks ini al-mu'tabar fi syura wal intihal huwa al-aghlabiyah. Al-mu'tabar fi syura wal intihal huwa al-aghlabiyah. Muktabarnya itu. Nah, sekarang kita tinggal mengisi bahwa ke depan bangsa Indonesia adalah membangun. Membangun itu tidak hanya membangun sarana. Dalam kitab Fiqhud Daulah disampaikan, saya sudah kaji dan ini sudah ada di YouTube. Laqad shara amrud daulah wa bina'uha dururatan minad dururat. Sawa'un kana min jihati imaratil qaum am min jihati masalihi abnaiha. Bahwa membangun bangsa itu adalah keharusan. Membangun bukan merobohkan. Membangun bukan meruntuhkan. Membangun bukan untuk mencerai-beraikan. Laqad shara amrud daulah wa bina'uha dururatan minad dururat. Harus. Sawa'un kana min jihati imaratil qaum, baik itu membangun infrastruktur yang ada. Kalau di Banten infrastruktur dibangun oleh dinas PUPR, betul. Saya mau tanya ini Pak Ketua Umum, MUI Sabang sudah pada punya kantor belum? Kalau belum, bangun kewajibannya diberdua. Kalau kurang baru kita ke Kapolda. Salam dari saya. Kalau kurang lagi mintalah ini ke Pangdam. Karena membangun, baik itu membangun imaratul qaum, membangun infrastruktur, amin jihati masalihi abnaiha, atau membangun untuk kemaslahatan bangsanya. Membangun kemaslahatan bangsanya banyak dari membangun budaya kumpul-kumpul yang sifatnya itu adalah sosial, kemasyarakatan, dikumpulkan lagi secara resmi menjadi organisasi-organisasi. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Al-Irsad, ada Al-Khairiyah. Di Banten itu ada Matla'ul Anwar. Banyak organisasi dari yang tidak resmi menjadi resmi. Ada organisasi. Ini keunggulan ini Pak Tentara. Di negara lain yang membentuk organisasi kayak gini, ayo sana tanya ke Saudi kalau ada. Nggak ada. Di Indonesia ada. Nah, setelah resmi punya organisasi sendiri, bergabung semua jadi satu, namanya Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia bersatu dari seluruh organisasi-organisasi agar pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat diringankan oleh Allah. Maka Majelis Ulama Indonesia Pusat bekerja sama dengan WGE untuk mengaudit apa yang diomongkan. Setelah diomongkan ditulis, setelah ditulis dikerjakan, setelah dikerjakan diomongkan lagi, setelah diomongkan lagi ditulis untuk laporan. Sesungguhnya ISO ini adalah hanya menulis ini. Tapi kalau kita sudah sama semua, itu kayak colokan handphone.
Ngerti nggak colokan handphone? Nah, so kalau handphonenya handphone ini dari Cina sama dari Korea, semua sama. Bisa masuk, manajemen sama, masuk. Laporannya sama, laporan keuangannya sama, di auditnya sama. Karena sesungguhnya kalau auditnya ini sudah bagus, laporannya bagus, tidak ada yang hilang, amanah-amanah dari Pak Kapolri, dari Pak Polda, dari Panglima, dari semua dinas-dinas yang nyumbang, tertulis, teraudit dengan baik. Inilah intinya malaikat rokib dan atid sudah ringan itu nanti tulis. Ini penting. Nah, untuk itu memang benar jika ada salah-salah dikit, salah-salah masalahnya bekerja antara pemerintah daerah, provinsi dengan para kiai-kiainya ada kekurangan-kekurangan, maka sesungguhnya kumpul halal bihalal ini menjadi mempererat. Dulu ceritanya begini, Umarok dan ulama pada tahun 48 itu merasakan keresahannya. Karena ketika itu masih banyak konflik. Maka Bung Soekarno memanggil namanya ulama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dipanggil oleh Bung Karno, Kiai, ini lagi bulan puasa, rasanya ini kok panas sekali. Banyak saudara-saudara kita yang belum sepaham dan sepakat, belum pikirannya sama, belum idenya sama. Ketika ingin membangun negara sudah sama. Ketika sudah disepakati ini negara Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 sudah sepakat, tapi masih ada yang belum sepakat. Ini baiknya bagaimana kita itu ngadepin ini. Omongan ini pada bulan puasa ketika itu. Karena ini bulan puasa, kata Kiai Wahab Hasbullah, insya Allah saya akan istikharah dulu. Baiknya besok kita ngadain apa? Sehari istikharah kiainya, kedua harinya menghadap lagi, Pak Presiden, saya sudah dapat apa yang harus dilakukan besok ini setelah Idul Fitri adalah kita adakan halal bihalal. Halal bihalal, kata-kata halal bihalal ini nggak ada di dunia ini. Ini bahasa Arab, tanya aja sama Pak Kiai ini. Isu-isu sunan nahwunya kira-kira gimana sih? Halal bihalal. Ya halalnya dengan bihalalnya bahasa Arab. Itu artinya bagaimana satu orang dengan orang lainnya, satu lembaga dengan lembaga lainnya agar tetap bisa menyatu, maka harus halal-halalan. Karena dengan halal-halalan hati jadi nyambung. Pikiran yang tadinya kita itu suudon, dengan orang ini suudon, dengan menteri ini suudon, dengan dinas ini suudon. Orang nggak pernah ketemu, sudah suudon dulu, alah paling proposal masuk juga nggak dikasih, itu kata bangsa itu. Tapi kalau sudah halal-halalan, senyum saja, paham. Nggak perlu itu pakai proposal, udah paham, insya Allah. Apalagi di Banten, pokoknya top semua di sini. Nah, itu tidak lain, kemudian diadakan halal bihalal pertama di Istana Republik Indonesia. Nah, setelah diadakan di Istana Republik Indonesia, diadakan di seluruh gubernur seluruh Indonesia tahun 1948. Setelah di gubernur-gubernur diadakan juga di kabupaten, wali kota, camat, lurah, RT, masjid, dan sekarang dari budaya yang diciptakan bersama-sama Presiden dan Kiai, Umarok dan Kiai, nyatalah budaya ini sampai hari ini dan dilaksanakan tidak hanya di istana, tapi di seluruh pemerintahan sampai level desa, sampai masjid-masjid, sampai masyarakat, sampai perusahaan-perusahaan mengadakan halal bihalal. Ini penting ini. Coba kalau ini dianggarkan oleh APBN, berapa ini? Di tentara ada halal bihalal, di polisi ada halal bihalal. Karena ini termasuk mansana sunnatan hasanah. Karena ketika kita sudah saling memaafkan, memberi ruang satu sama lain,
betapapun beda pendapatnya, kalau sudah mempunyai ruang untuk berbeda saja dalam pikiran dan hatinya, itu dalam suatu kitab Idah Asrarul Ulumil Muqarrabin itu diceritakan. Fa idza kana radiyan 'alal ibadi nadhara ilaihim nadhrur rahmah. Kalau di antara satu dengan orang lain itu ridho, mau nerima, ya dengan caranya lah. Ada yang menerimanya itu bisa langsung, ada yang menerimanya itu harus pakai kekejaksaan dulu, ke pengadilan dulu, baru menerima. Ikutin saja itu. Karena fa'idha kana rodiyan alal ibad nadhara ilaihim nadhrur rahmah. Maka satu dengan yang lain, satu lembaga dengan lembaga yang lain, itu akan menjadikan nadhrur rahmah, penglihatan dengan penglihatan kasih sayang. Yang tadinya mendegel jadi senyum, yang tadinya kalau ketemu mulutnya tambah 2 cm jadi senyum, nikmat rasanya. Nah, inilah inti dari sesuatu yang hari ini kita peringati, namanya halal bihalal. Karena kalau tidak, bulat terus. Bulatnya gimana? Ada dalam kitab namanya Sihrul Kalimat, The Magic of Word. Ini udah ada di YouTube. Kitab itu bunyi begini. Naro malah nurid. Ini umumnya nih, kebanyakan orang. Kita melihat sesuatu yang kita tidak inginkan. Naro malah nurid. Malah nurid. Nah, kalau kita lihat sesuatu yang tidak diinginkan, itu bulat aja di pikirannya. Wa nuridu ma la naro, dan kita menginginkan sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Bulat begitu terus, maka apa yang akan terjadi kalau kita nggak segera cepat-cepat halal bihalal, cepat-cepat silaturahim, maka yang ditakutkan adalah fanafqadu qimata mana. Kita akan kehilangan sesuatu yang kita lihat. Walaupun yang kita lihat belum 100% kita senang, kita seret, kita cocok. Walaupun kita belum cocok, belum seret, itu akan bisa kehilangan. Fanafqadu qimata mana. Kita akan kehilangan sesuatu yang kita lihat, walaupun kita sesungguhnya juga belum bisa melihat dia itu kayak apa. Nah, dalam kalau saya itu setiap Sabtu malam Minggu itu manakiban. Ada di manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengatakan begini. Ketika kita mencintai orang, janganlah kita terlalu mencintai sebelum kita melihat apa yang dilakukannya. Begitu ketika kita membenci orang, janganlah kita terlalu membenci kalau kita belum melihat apa yang diprogramkannya, apa yang akan dilaksanakannya. Maka sekarang tinggal kita menunggu apa saja yang step-step umaroh kita akan melaksanakan, kita tunggu. Kita terlalu membenci, itu tidak boleh. Karena takutnya membenci kita karena bil hawa nafsu. Kita terlalu menyanjung, mencintai terlalu, juga tidak boleh. Karena ditakutkan mencintainya kita itu karena hawa nafsu. Yang paling tepat adalah kita mencintai, menjaga satu sama lain. Ketika kita membenci, bencilah dengan kritik. Karena yang dibolehkan adalah an-naqd laisal hiqd. Kritik, bukan membenci. Kritiklah pimpinan-pimpinan kita. Pak Kiai ini ketua umum juga boleh dikritik. Tapi karena hari ini ISO saja sudah dapat, ya saya belum bisa kritik ini, Pak Kiai. Maka ketika kita melihat siapa saja, tunggu karya ciptanya, legasinya apa, tinggalannya apa,
Itulah yang Allah katakan, faqul i'malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikmalu, kerja. Rohahu Jokowi. Dulu tak pikir Pak Jokowi ini ngomong kerja ini bukan dari Al-Quran. Ternyata dari Al-Quran. Kreatif. Majelis Ulama Provinsi Banten ini setelah dapat ISO harus kerja. Kreatif. Tinggalkan legasi. Harus mempunyai legasi. Pengurus hari ini harus mempunyai legasi. Yang legasi itu sampai fasayarullah, Allah melihatnya. Wa rasuluh, Rasul melihat. Wal mu'minun, orang-orang mukmin, gak hanya muslim saja, bisa lihat legasinya. Ketua umum tuh bagus, periode sekarang berapa dengan 2002 sampai 2026. Harus punya legasi. Gubernurnya harus punya tinggalan. Dinas-dinasnya punya tinggalan. Tentaranya punya tinggalan. Negara ini bagaimana biar tetap aman, enak, kepenak. Itulah intinya bagaimana kita berbangsa bernegara dan kita dilatih dengan organisasi. Dilatih dengan organisasi, diaudit. Lindungnya juga diaudit. Itulah kira-kira yang saya sampaikan dan saya ucapkan selamat. Dan mudah-mudahan nanti wilayah-wilayah lain tolong dibantu. Karena Majelis Ulama Indonesia Pusat telah menginstruksikan semuanya untuk segera mendapatkan dan mengikuti bimbingan memperingan hisab di akhirat. Namanya ISO. Jadi karena ini bimbingan memperingan hisab di akhirat, maka ISO ora ISO kudu ISO. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.